yang tidak ketinggalan sholat berjamaah nih, yang tidak ketinggalan sholat berjamaah arba'ina yauman 40 hari. Siapa saja ini mah yang enggak ketinggalan sholat berjamaah selama 40. Kata Allahu lahu bara'atan nar, maka orang tersebut ditulis bebas dari api neraka. Alhamdulillah. Wa bara'atan dan nifaq, yang kedua orang tersebut dibebaskan dari sifat munafik, dari orang munafik. Tuh kata Nabi. Kembali lagi, kalau kita tidak ketinggalan sholat berjamaah selama 40 hari, itu tuh aluran 40 hari pokoknya mah udah itu pun waktu gitu ya. Pokoknya nggak ketinggalan 5 waktu itu 40 hari sholat berjamaah. Nah, bagaimana? Satu, dituliskan orang tersebut barokatan benar, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Bahkan dalam keterangan lain, insya Allah hajatnya akan dikabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya pernah nyoba dulu di pondok, tetap bolong juga ada kesiangan di pondok. Bisanya di pagi itu ketika di pondok kok ngaji aktif sampai 4 jam, kuat ngaji 5 jam ya. Terus sholat berjamaah, tetap ada yang bocornya baik gitu ya. Pernah mencoba, jangan sampai 40 hari kita lewat, ada bolongnya. Itulah perjuangan. Yang selanjutnya, man syahida sholat al-jamaah, barang siapa yang menyaksikan sholat berjamaah, kata Allah Ta'ala lahu zahiban wa rajian asr hasanatin. Jadi orang yang sholat berjamaah berangkatnya zahiban, wa rajian dan pulangnya ke rumah asr hasanatin 10 kebaikan. Wa man huwa asr sayiatin, dan akan dihapus 10 dosanya. Wa rafalahu asr darajatin, akan diangkat 10 derajatnya. Jadi orang yang sholat berjamaah ibadah, berangkat dan pulangnya, berangkat ke masjid dan pulangnya dari masjid akan dicatat 10 kebaikan. Orang yang sholat berjamaah berangkat dan pulangnya akan dihapus 10 kejelekan. Yang ketiga akan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berangkat dari rumah ke masjid dari sholat berjamaah, terus ntar pulang juga insya Allah mendapatkan 10 derajat dari Allah, mendapatkan 10 dihapus dosa-dosa kita oleh Allah, dan akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi hadisnya, wa qala salam salata li jari masjid illa fil masjid, ini bagi tetangga masjid ya illa fil masjid, salatnya tidak kurang logis, kurang sempurna kecuali di dalam masjid. Orang yang tetangganya dekat masjid diusahakan sholatnya fil masjid, di dalam masjid gitu ya. Makanya alhamdulillah, berbahagialah, bergembiralah bagi orang yang rumahnya berdampingan dengan masjid. Kenapa? Karena dia bisa sholat berjamaahnya di dalam masjid gitu. Kata Nabi itu, la sholat tadi dari masjid. Maka yang lain mah kalau yang ngerti rada ganas mah tidak sah sholatnya gitu. Artinya kurang sempurna sholatnya bagi tetangga dengan masjid kalau sholatnya di rumah gitu ya. Diusahakan kalau tetangga masjid mah biar sempurna sholatnya itu adalah fil masjid, di dalam maka pakai itu dorpia di dalam. Subhanalladzi asra lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ada pakai dorpia, kalau dorpia itu di dalam ya. Wa qala salam sholatul jamaati rahmatun, nih terakhir hadis ke-10-nya. Sholat berjamaah itu akan menurunkan rahmat. Masya Allah. Wa hiya khairun dunya wa fiha. Jadi orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu khairun, lebih bagus dan dunia wa fiha, daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Jadi yang kaya itu sesungguhnya bukan yang banyak sawahnya, bukan yang rumahnya mewah, rumahnya mepet, sawah bukan. Tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu kata Nabi, khairun minad dunya wa fiha. Orang yang sholat berjamaah itu khairun, lebih bagus, minad dunya wa fiha, daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya semua dikasihin. Itu masih bagus orang yang sholat berjamaah. Dikumpulin dunia isinya apa aja dari isinya.
Gitu ya. Masih bagusan orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Wal jamaatu rahmatun. Sholat berjamaah itu akan menurunkan rahmat. Jadi sholat berjamaah itu akan menurunkan rahmat kasih sayang. Wal furqatul adapun perpisahan itu ya bercerai-berai itu adalah akan menunjukkan penyesalan gitu ya, atau siksa gitu ya. Jadi kalau kita mengadakan sholat berjamaah, insya Allah Allah akan memberikan rahmat. Maka itu kekompakan dan persatuan lebih utama. Ketika kita sudah bersatu, insya Allah sesuatu cita-cita yang kita harapkan ini akan terwujud. Contohnya kan, nih seperti sapu lidi. Kalau satu ada manfaatnya enggak? Ada. Ustaz Papan doang sholat nggak ada manfaat. Ustaz Yusin punya gagasan pengen punya mobil ambulan mesin alipan, dewekan doang nggak ada manfaatnya. Ya, hanya capek sendirian pikiran. Ibarat satu doang. Coba dikumpulin 10 seperti Ustaz Yusin, Ustaz Bapak, agitasi, Bapak Menteri, kumpul 10 orang. Datang lagi. Kalau bisa 20 orang. Tuh, seperti sapu ya. 10. Insya Allah kalau satu mah nggak ada manfaatnya. Tetapi ketika ada 10 diikat mungkin ada manfaatnya. Bagaimana 20 banyakkan, cepat bersihnya, gitu ya. Bagaimana satu kampung sepakat semuanya mau setahun 2 tahun, mau 3 tahun, tapi tujuannya pengen tercapai itu cita-cita, pasti rahmat akan turun, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu. Itulah pentingnya berjamaah, itulah pentingnya persatuan dan kesatuan, itulah pentingnya kompak gitu ya. Maka kalau bahasa satunya la taqumu organisasi illa bikompakin, tidak akan berdiri, tidak akan maju itu organisasi illa bikompakin, kecuali dengan kompak. Nih DKM, kalau DKM doang nggak kompak ya, semuanya petugasnya tidak akan terwujud. Itu satu hadir soal lagi kebangun. Kalau DWK doang maka gak bisa tercapai. Tetapi kalau semuanya, pengurusnya, panitianya, jamaahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua masyarakat, yang tua, yang mudanya, sepakat dan bersatu kompak, insya Allah akan berdiri itu organisasi. Makanya pentingnya sholat berjamaah. Ketika kita ada berjamaah, insya Allah di situ turun rahmat. Nih, dari sekian banyak kata Nabi, ada salah satu doa dari mulut yang mana doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perbanyaklah kita untuk banyakin orang. Ketika bukan apa, tetapi adalah insya Allah dari sekian banyak orang ada doa yang keluar dari mulut seseorang dia dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya persatuan, kekompakan. Wal furqatu adapun perpisahan itu akan menimbulkan penyesalan. Betul.